Kepahitan yang ada dalam hatimu, saudara, yang memandang seseorang sepertinya ingin menghajar, sepertinya ingin memaki, sepertinya ingin melakukan sesuatu yang justru untuk menyenangkan emosi. Ini perbuatan yang lumrah, saudara. Ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang menyinggung perasaan kita, yang berbuat sesuatu yang tidak kita senang. Itu lumrah. Kita tidak bisa paksa mereka untuk bagaimana menghormati kita, saudara. Kita tidak bisa paksa mereka untuk mereka menghormati kita, mengasihi kita. Kita tidak bisa pola pikiran mereka seperti apa yang sedang kita pikirkan. Tetapi sebenarnya yang harus kita kerjakan adalah bagaimana untuk merubah cara berpikir kita tentang orang yang sedang kita hadapi. Kita harus belajar bagaimana mengubah cara berpikir kita tentang seseorang yang sedang menyakiti hati kita. Kita tidak bisa paksa mereka harus mengasihi kita, tetapi kita harus belajar untuk bagaimana mengasihi orang yang justru tidak mengasihi kita. Berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada kita, saudara. Cibiran mereka, fitnaan mereka, kata-kata mereka yang menyakiti hati, itu membuat kita sering terjatuh. Tetapi saya mau sampaikan, apa yang mereka ceritakan tentang engkau hari ini, apakah itu benar atau tidak, ambil menjadi satu pelajaran, ambil menjadi satu teguran. Ingat, saudara, bahwa teguran yang mereka buat itu menjadi satu pelajaran buat kita, apakah kita perlu memperbaiki atau perlu mengevaluasi lebih baik lagi, saudara. Kita nggak perlu membalas. Kita nggak perlu membalas, saudara. Kita cukup tersenyum. Kita nggak bisa paksa mereka harus menghormati kita. Tetapi kita bisa memaksa diri kita harus menghormati mereka. Kita nggak bisa perintahkan mereka untuk mereka menghormati kita. Tetapi semestinya kita harus perintahkan diri kita untuk menghormati mereka. Tetap menghormati mereka sekalipun mereka tidak menghormati kita, saudara. Ini yang menjadi tugas kita. Tidak memaksa cara berpikir orang untuk sesuai dengan cara berpikir kita. Tetapi kita harus memerintahkan diri kita untuk bagaimana tetap menghormati mereka, saudara. Mereka yang menyakitimu. Mereka yang membulimu, saudara. Mereka yang melukai. Mereka yang mengecewakan. Nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting apakah mereka sedang menyakitimu atau tidak. Tetapi yang terpenting bagaimana engkau tetap menghormati orang-orang yang berbuat sesuatu, tentunya sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, saudara. Anak-anak Allah tentunya memberikan terang, memberikan sinar, memberikan dampak kebaikan, saudara. Terlalu sakit, dikata-katai terlalu sakit, saudara. Terlalu sakit ketika kita dikecewakan. Kita mau marah, kita mau emosi, kita mau luapkan emosi kita, amarah kita kepada mereka yang menyakiti hati kita. Gak perlu, saudara. Bawa doa, sampaikan, Tuhan, aku mengasihinya. Jika memang aku salah, Tuhan, engkau mengampuniku. Ini yang perlu, pengakuan yang perlu, saudara. Ya, kita nggak mau paksa mereka untuk menyayangi kita. Kita tidak mau paksa mereka untuk mengasihi kita. Tapi kita mau perintahkan diri kita untuk perintahkan hati kita bagaimana kita harus tetap mengasihi mereka. Mereka yang menyakiti hati kita, saudara. Haleluya. Jika saudara, Bapak Ibu ingin bertemu dengan Allah, maka syarat mutlaknya adalah membersihkan hati. Kalau saudara punya pakaian kotor, maka saudara akan ambil pembersih. Misalnya rinso, lalu kita kucek-kucek, kita bersihkan, dan kemudian ini pakaian menjadi bersih. Serupa halnya ketika kita memiliki hati yang kotor. Kita merasa bahwa hidup kita buruk. Kita mengakui bahwa hati kita sedang rusak. Perlu kita persilakan untuk firman membersihkan. Tidak ada yang bisa membersihkan hatimu selain firman, saudara. Firman yang akan membersihkan hatimu. Yuk, mari. Buka lebar-lebar hatimu, firman akan membersihkan. Ketika engkau persilakan firman untuk membersihkan hatimu, maka firman akan membersihkan hatimu. Sebersih-bersihnya. Sebab ini menjadi satu syarat mutlak ketika kau ingin bertemu dengan Allah. Hendaknya hatimu harus bersih. Memandang orang, tetap mengasihi mereka sekalipun mereka berbuat jahat. Mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri. Ini sulit, saudara.
Tetapi ini syarat mutlak. Syarat mutlak untuk bertemu dengan Allah adalah harus memiliki hati yang suci. Memiliki hati yang murni. Memiliki hati yang bersih, saudara. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak untuk bertemu dengan Allah harus memiliki hati yang suci. Yesus sampaikan, berbahagia mereka yang hatinya suci. Maka mereka akan bertemu dengan Allah. Melihat Allah, saudara. Yuk, Bapak Ibu Saudara, perbaiki cara berpikirmu tentang orang lain. Jangan pernah menganggap bahwa orang lain itu punya kesalahan yang besar. Sehingga layak untuk kita benci, layak kita untuk tidak mendekatinya, saudara. Engkau bebas untuk tidak menyukai banyak orang, tetapi engkau tidak bebas untuk membenci mereka. Sebab ada kasih yang menempel, yang sedang ada dalam hidupmu, yaitu Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita tidak menghormati sesama. Yesus tidak pernah ajarkan untuk kita membenci musuh, saudara. Tapi justru kasih yang ada dalam diri kita, hendaknya kita pergunakan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan sekedar orang yang mengasihi kita, tetapi sampai kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, saudara. Ibu-ibu saudara yang sering menggunakan sosial media, bahkan bapak-bapak, sering sekali mempergunakan media sosial menjadi satu panggung untuk menceritakan perasaannya, saudara. Dia sedang kesal, dia tuangkan di media sosial, di Facebook, Instagram, ya, di TikTok. Dia curahkan. Dia sampaikan unek-uneknya. Dia sampaikan dia sedang kesal. Dia sampaikan dia sedang emosi. Dia sampaikan sedang sakit hati, saudara. Sedang kecewa. Lalu banyak tanggapan-tanggapan miring yang mungkin mendukung perasaan kita untuk membenci seseorang. Yang mungkin mendukung perasaan kita untuk kecewa terhadap sesuatu, terhadap seseorang, saudara. Ini akan menimbulkan efek dosa. Ini akan menimbulkan dampak buruk, saudara. Kita tidak menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan. Karena ada banyak tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh netizen. Oleh orang-orang yang berteman di media sosial kepada kita, saudara. Saya mau sampaikan sebagai anak Tuhan harus berbuat sesuatu yang justru memberkati. Ini, saudara. Stop menceritakan masalahmu di Facebook. Stop menceritakan perasaanmu di Facebook yang justru melukai hati Allah, saudara. Kita mau mencari perkenanan Allah. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yuk, kepada bapak, kepada ibu-ibu, kepada anak muda yang masih meluangkan perasaannya. Apalagi perasaan-perasaan yang buruk. Buruk terhadap pandangan seseorang, saudara. Memiliki pandangan yang buruk terhadap seseorang. Ini gak baik, saudara. Tapi ketika engkau menyampaikan sesuatu yang baik, yang justru memberkati. Tuhan itu besar, dahsyatnya Tuhan. Pekerjaanmu senantiasa Tuhan berkati, silakan. Ini menjadi kesaksian buat banyak orang. Tetapi saudara, tidak diizinkan, firman tidak mengizinkan, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang menyampaikan keluh kesahnya, perasaan kecewa, perasaan gundah, untuk disampaikan kepada banyak orang. Tapi kita mau sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada teman-teman kita, bagaimana dan betapa baiknya Tuhan. Ketika engkau melakukan sesuatu yang benar, maka Allah, Bapa di surga, dimuliakan. Dari setiap apa yang engkau kerjakan, Bapa dimuliakan, saudara. Apa yang sedang engkau lakukan, Bapa dimuliakan. Ini yang menjadi fokus kita. Ini menjadi fokus, saudara. Bagaimana kita mencari perkenanan Allah. Terus mencari perkenanan Allah. Memang sangat-sangat senang, sangat-sangat ngeplong, saudara. Sangat-sangat membantu perasaan kita yang sedang gundah. Kita harus ceritakan kepada banyak orang. Tetapi ini nggak memiliki esensi, saudara. Anak Tuhan semestinya nggak lakukan ini. Nggak perlu. Ketika engkau kecewa, marah kepada seseorang, emosi kepada seseorang, yuk ambil. Buka kamar tidurmu, saudara. Masuk dalam kamarmu, lalu sampaikan, Tuhan, aku mengampuninya. Jika engkau tidak mampu mengampuninya, saudara, sampaikan. Tuhan, betapa sakitnya hatiku. Betapa kecewanya aku menangis di hadapan Tuhan, saudara. Ini pilihan yang tepat. Tidak menceritakan apa yang sedang engkau rasakan, apa yang sedang engkau hadapi, lalu menceritakan ke media sosial. Tidak baik, saudara. Yuk, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu menghadapi hal ini. Tolong Tuhan. Tuhan pasti tolong.
Haleluya. Tuhan pasti tolong, saudara. Nggak mudah menerima sesuatu yang menyakiti hati kita. Nggak mudah, saudara.